Ya, salam Jastok. Kita kembali lagi. Kali ini bahas Sancho, Milan, dan beberapa update di sepak bola. Ya, sebelum gue lanjut ke topik berikutnya, gue pengen ajak kalian, gue pengen share informasi terhadap kalian. Kalian tahu bahwa gue menghasilkan banyak duit dengan trading dari Binomo. Salah satu ya handphone iPhone 12 yang gue pakai untuk bikin video ini. Itu semua hasil dari trading dengan Binomo. Nah, sekarang Binomo memiliki grup di Telegram. Nah, grup Telegram ini isinya banyak trader senior. Di situ kalian bisa bertukar pikiran, meminta masukan, karena trading dengan Binomo atau memprediksi pasar itu tidak gampang, butuh jam terbang. Fluktuasinya luar biasa. Di grup itu kalian bisa share pengalaman dan lain-lain. Nah, kalau gue jadi kalian, gue akan gabung, karena gue juga gabung sendiri. Di samping akun demo yang gue selalu promokan, sekarang gabung di grup ini akan lebih realistis lagi, karena kalian langsung kontak dengan orang-orang yang sudah sering melakukan trading dengan Binomo dan menghasilkan banyak duit. Nah, untuk gabung caranya gampang, silahkan klik di pin komen dan deskripsi di bawah ini. Kalian tinggal gabung, dan untuk 100 viewers pertama kalian bisa mendapatkan free guide yang isinya 10 strategi untuk menghasilkan duit. Ya, sekali lagi silahkan gabung, klik link di deskripsi dan pin komen di bawah ini dan mendapatkan free guide yang isinya 10 top strategi untuk bisa menghasilkan duit. Ya, kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, kita mulai dengan Sancho dulu. Sancho sudah akhirnya deal dengan nilai 85 juta euro. Nggak tahu apakah masih ada bonus-bonus. Pertanyaan gue adalah, apakah Sancho ini worth it atau tidak? Pada saat ini seperti Ben White, overpriced, terlalu mahal. Tapi sekali lagi kita juga bisa lihat kasusnya Maguire. Pada saat itu kita juga bilang, semua orang bilang overpriced. Setelah setahun 2 tahun, gue bisa bilang worth it. Karena untuk gue Maguire salah satu defender terbaik di dunia. Walaupun dia berapa kali melakukan blunder, tapi secara overall kontribusinya terhadap performa MU itu besar sekali, ya. Jadi sama kayak Ben White dan Sancho, kita tidak bisa bilang overrated atau enggak. Minimal setahun kita lihat ke depan. Cuman harus diakui kalau itu harganya mahal, ya, mahal banget. Dan kita tahu semua bahwa pola dari Dortmund itu bokis banget dah. Dalam arti mereka sangat bisa untuk ngebohongin klub, cywar, seolah-olah nggak mau dijual. Lihat Aubameyang, lihat Dembele, Dortmund untung banyak banget. Terus sekarang Haaland nggak mau dijual. Ntar kalau Chelsea datang dengan 150 juta lepas juga. Sancho pun kasusnya sama. Kenapa dilepas sama Dortmund? Di samping Dortmund butuh duit juga, ya gue bilang Sancho ini pada saat ini ya itu biasa aja. Makanya jangan heran kalau dia dicadangin sama Southgate. Tadi gue lihat di Twitter ada yang posting bukan kesalahannya Sancho, ya mainnya seperti yang gue sering lihat di Dortmund juga, gerusak-gerusuk. Sekali-sekali bagus, dapat counter, passing, gol, makanya assist dan golnya lumayan. Tapi kalau suruh main di IPL, ya selesai, lu nggak akan dapat peluang kayak begitu. Di samping itu, Greenwood untuk gue lebih bagus daripada Sancho. Greenwood jelas sudah terbukti. Memang ini pemain masih agak tidak konsisten, tapi ini masih muda juga, ya. Jadi gue nggak yakin Sancho bisa geser Greenwood. Cuman sekali lagi kita lihat, gue nggak tahu MU untung atau tidak, tapi yang jelas Dortmund sangat beruntung dengan bisa menjual Sancho dengan duit segitu. Terus pemain IPL itu diharuskan vaksin sebelum bermain, ya. Jadi di Eropa itu nggak kalah sama kita lah. Masih ada sekelompok orang bahwa mereka tidak percaya dengan vaksin atau tidak mau divaksin dengan alasan apa-apa. Akhirnya
lama-lama ya organisasi kayak IPL, which is good kalau gue bilang, mengambil keputusan ya udah, kalau lu nggak mau divaksin, lu nggak bisa main di IPL, dan itu mulai 1 Oktober. Jadi ya semoga semua divaksin, karena untuk gue itu lebih membantu mereka juga. Cuman ya kita nggak tahu lah gimana ke depannya. Terus ada kabar baru, Eriksen tidak boleh bermain di Italia Serie A kalau di jantungnya ditanamkan alat untuk memicu jantung. Nah, ini agak gimana ya? Serie A itu punya standar sendiri. Sementara di Belanda boleh. Kasus Daley Blind juga punya alat sampai sekarang. Dia bermain dengan alat itu, jadi nggak ada masalah kalau di Belanda. Tapi ya Serie A punya aturan sendiri. Yang jadi masalah sekarang, Inter itu mau kasusnya gimana dengan Eriksen. Kalau seandainya Eriksen main di negara lain, seandainya dia boleh main di negara lain, pastinya negara lebih kecil dengan alat itu. Apakah Inter dapat transfer yang mereka inginkan, dan kalau iya berapa, dan kalau enggak ya nggak tahu juga. At least mereka harus mendatangkan, kan sudah datengin Calhanoglu untuk penggantinya. Jadi Inter rugi, Eriksen juga rugi. Nggak boleh hanya dengan aturan itu. Kita lihat ke depannya seperti apa, karena seharusnya kalau kita lihat kasus Daley Blind, nggak ada masalah sama sekali bermain dengan alat yang ada di jantungnya. Kita bahas Milan. Milan mendatangkan Giroud dan membeli Tomori, perpanjang kontraknya Brahim Diaz dan Tonali. Bagaimana dengan Milan? Jadi kalau menurut gue, Milan ini nggak buruk dari sisi membangun serangan. Gue nonton Milan beberapa kali, dan gue pertanyakan, kalau mereka berada berbulan-bulan ranking 1 akhirnya jeblok, apakah itu salah Pioli? Tapi kalau lu sebagai pelatih, lu tidak punya pemain yang bisa cetak gol, susah juga. Yang jadi masalah di Milan, kalau gue bilang, itu di kurang kreativitas dan kurang power di depan. Lu nggak bisa ngandelin pemain yang hampir 40 tahun itu, Selatan itu. Lu harus punya line. Nah, si Rebic sekali-sekali 4-5 match cetak gol, habis itu hilang. Leao ancur-ancuran, nggak bisa diandelin. Nah, kalau seandainya nggak beli penggantinya Calhanoglu bermain tanpa playmaker, oke aja. Asal peran dari wing itu harus dirubah, atau Brahim Diaz ditaruh di belakangnya si Zlatan, didukung dengan Tonali, 1 DM Kessie. Jadi sebenarnya banyak opsi untuk bermain tanpa playmaker. Salah satu contoh ya Liverpool lah, manfaatkan wing, karena ada Zlatan atau Giroud yang di depan sangat kuat dengan bola atas. Semua sih bisa, tapi secara overall sih gue bilang Milan cukup bagus dengan Pioli. Cuman ya kita juga tahu CV-nya Pioli kayak gimana, di mana-mana bagus, dipecat. Nah, sekarang ini masuk tahun kedua, Pioli harus menunjukkan diri bahwa dia bisa bermain konsisten dengan pemain yang ya so-so semua. Apakah mereka akan beli pemain besar? Gue gak yakin, karena klub Italia lagi bener-bener dilanda banyak masalah soal duit. Makanya Inter juga jual pemain. Hakimi dijual, gue gak tahu siapa lagi yang akan cabut ya. Bahkan Juve harus beli pemain banyak kalau gue bilang untuk ke lini tengah. Maka dari itu gue gak tahu sejauh apa, tapi feeling gue sih karena kompetitornya juga nggak beli banyak, feeling gue Milan tetap masuk 4 besar. Nah, Juve yang justru harus beli banyak pemain, nggak ada kabar sama sekali. Terutama lini tengah, lini belakang, Bonucci, Chiellini, De Ligt, Demiral
Villarreal gue nggak yakin. At least masih oke lah. Tapi di depannya, di tengahnya, 2 tahun lalu pada saat ada Matuidi, Pjanic, Bentancur, mereka main bagus. Sekarang masuk Ramsey, Arthur, tahun lalu ya, Rabiot sama Bentancur macam, aduh, hancur-hancuran, jelek banget lini tengahnya. Ramsey sama Arthur tahu sendiri gimana, dan nggak ngebantu sama sekali. Jadi justru mereka butuh minimal 2 pemain kreatif di tengah di Juve. Siapa nggak tahu, maka dari itu mereka incer Locatelli. Kalau masuk at least ada peluang lah. Tapi Juve pengen 1 tahun loan, habis itu dibeli dengan 30 juta. Sementara Arsenal bisa bayar di depan 40 juta. Masalahnya Locatelli lebih incar Juve daripada Arsenal. Nah itu yang repot. Jadi gue nggak tahu maunya kemana atau gimana. Tapi definitely Juve butuh pemain baru untuk bisa ngelawan, untuk bisa bersaing lah. Tahun lalu kan mereka di hari terakhir bisa masuk 4 besar Champions League. Jadi ya kita tunggu aja. Transfer window masih terbuka 2-3 minggu lagi. Kita tunggu atau apa Juve bisa mendatangkan pemain di lini tengah atau enggak. Kalau enggak, gue bilang berat juga. Tapi antara Milan, Inter sama Juve ini bisa bersaing di papan atas lah. Lazio dengan pelatih baru Sarri, Napoli dengan Spalletti pelatih baru harus membuktikan bahwa mereka cocok atau enggak dengan kualitas pemainnya. Atalanta is Atalanta, selalu beri pemain mediocre, butuh waktu untuk membangun, pasti bisa bersaing di 4 besar. AS Roma gue nggak yakin. Terus terakhir, Son perpanjang kontrak sampai dia sekarang umur 29-30 ya, sampai berapa 4-5 tahun lah di situ. Sekarang pertanyaan gue, kalau kalian bilang Son pemain hebat, kenapa tidak ada satu tim yang ingin beli Son? Gosip aja nggak ada. Tammy Abraham minimal digosipin ke Arsenal, padahal itu juga hoax, nggak bener. Son sama sekali nggak ada gosip, nggak ada niat, nggak ada apa-apa. Maka dari itu kalau gue jadi Son, ya udah, daripada aneh-aneh mending gue perpanjang kontrak. Jadi dia tidak sehebat yang netizen kita pikirkan. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.